Selamat pagi, selamat Paskah buat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GKI Denpasar mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Berikut warta lisan pada hari ini. Kebaktian Paskah pada hari ini di Kebaktian 2 dilayani oleh Pendeta Maurin yang bertemakan bangkit untuk menata kehidupan. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 dalam 4 kali kebaktian secara onsite. KU2 pukul 10.30 WITA. Dan kebaktian secara online akan tetap dilaksanakan 1 kali secara streaming pada pukul 10.30 WITA. Berikut kami sampaikan informasi Pasca Komisi Anak Ku Menang Bersama Yesus Tuhan pada hari Minggu tanggal 31 Maret di Kebaktian di Renan pukul 15 WITA, tempat di ruang Kebaktian GKI Denpasar. Persidangan Majelis Jemaat PMJ akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 19.00 WITA. Bagi anggota jemaat yang hendak memberi masukan, mohon disampaikan dalam amplop tertutup dan diterima Majelis Jemaat paling lambat tanggal 11 April 2024. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Alvin Daniel di Podi Palar, 52 tahun, pada hari Rabu 27 Maret 2024 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 30 Maret 2024 di Taman Makam Mumbul, Nusa Dua, Badung. Almarhum adalah suami dari Ibu Novi Prawati Palar dan bapak dari Keisa Audreyna Palar, Geraldo Amadeus Nathanael Palar, Janet Abigail Palar adalah anggota simpatisan GKI Denpasar. Bapak Rufinus Untung Siahaan, 75 tahun, pada hari Sabtu 30 Maret 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Almarhum adalah bapak dari Bapak Donald Fernando Halomoan Siahaan, anggota Denpasar, anggota GKI Denpasar, dan bapak mertua dari Ibu Dini Suryani Pardede, anggota GKI Denpasar. Segenap majelis jemaat mengucapkan turut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota SIDI GKI Denpasar, maka Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Immanuel Pangkalan Bun Lingkungan Agape akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Marcel Hardono dan Saudari Agnes Tia Dewi Ngarani pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 8 WIB di GKE Immanuel Pangkalan Bun. Surat keberatan ditujukan kepada Majelis Jemaat GKI Denpasar, dimasukkan dalam amplop tertutup dan dapat dititipkan di Sekretariat GKI Denpasar, paling lambat tanggal 13 April 2024. Persembahan jemaat selain pada hari Minggu, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan beramplop tertutup tidak pada hari Minggu, maka kami himbau agar memasukkan ke kotak persembahan yang berlubang 3 yang berada di sebelah pintu masuk ruang ibadah ini. Kami mohon juga agar jemaat ikut memastikan bahwasannya persembahan beramplop tertutup itu telah tercatat di warta gereja pada hari Minggu berikutnya. Kami permaklumkan bahwa persembahan dengan amplop tanpa identitas, misalnya tanpa nama, tanpa inisial atau NN, maka persembahan itu tidak akan diwartakan secara khusus. Sekiranya ada jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk pribadi pendeta atau TPK, mohon diserahkan langsung kepada yang bersangkutan. Persekutuan sektor akan diselenggarakan kembali
pada hari Rabu 3 April 2024 pukul 19.00 WITA, tempat di Bapak Made Wirjanta dan Ibu Rijanti, dan untuk sektor timur di rumah keluarga Penatua Asyang. Bila mana ada perubahan data, alamat, tempat tinggal, nomor telepon Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mohon dapat menginformasikan ke nomor admin GKI Denpasar di nomor 0812 3904 9033. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau informasi kegiatan lebih lanjut di GKI Denpasar, dapat menghubungi Sekretariat GKI Denpasar pada jam kerja. Untuk warta selengkapnya, silakan mengakses website GKI Denpasar atau menghubungi majelis pendamping pada hari ini dengan saya, Penatua Maria, setelah ibadah selesai. Kami meminta kesediaan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk membawa sloki yang telah dipakai dalam perjamuan untuk diletakkan di nampan yang telah disiapkan di depan. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menonaktifkan alat komunikasi selama kebaktian berlangsung. Terima kasih. Saat hening bagi kita. Umat yang terkasih, di pagi hari yang kudus ini, saat Yesus Kristus bangkit dari kematian, kita berkumpul sebagai gereja untuk menyaksikan kemenangan dan kebangkitannya. Yesus telah membawa umatnya dari kegelapan menuju ke terang yang kekal, sebab dialah sang terang itu. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka marilah kita memasuki hadirat-Nya sebagai simbol kesediaan kita untuk melangkah bersama Yesus, sang terang yang telah membuka jalan bagi seluruh umat-Nya. Mari bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kristus Bangkit Soraklah. Kristus bangkit
Saudaraku yang terkasih, mari kita memulai kebaktian Paskah pada hari ini dengan bersama-sama mendasari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat tetap berdiri. Haleluya, Yesus telah bangkit. Dia telah melewati kematian, bangkit dan menuju kehidupan. Haleluya, Yesus telah bangkit. Batu kubur telah terguling, jalan menuju kehidupan baru telah terbuka. Haleluya, Yesus telah bangkit. Rasa takut pun lenyap oleh karena kebangkitannya di fajar yang senyap. Haleluya, Yesus telah bangkit. Maut tidak lagi berjaya, hidup diberinya agar manusia terus berkarya. Haleluya, Yesus telah bangkit. Manusia yang fana dipulihkan, dunia yang rusak diselamatkan. Haleluya, Yesus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atas karyanya yang besar di hari yang kudus. Haleluya, Yesus telah bangkit. Jemaat saling mengucapkan selamat Paskah.
Saudaraku, di dalam sukacita akan kebangkitan Kristus, mari jemaat kita merendahkan hati kita untuk mau mengaku segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Jemaat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Ya Tuhan, dalam sesal kami mengakui dosa kami. Amin. Mari dengan berdiri, jemaat Tuhan, setiap kita yang mengaku dosa dan berseru, meminta ampun dengan sungguh, Kristus yang bangkit akan mengubah hidup kita, seperti janjinya dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup, siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. NKB 3 bait 1 dan 2. Tuhan
the Son, and give him the glory with which he hath done. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Nyatakanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita menerima berita Paskah pada hari ini, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pagi ini kami datang seperti para Maria yang datang padamu. Jika para Maria membawa minyak rempah untuk meminyakimu, yang kami punya saat ini adalah diri kami, telinga kami, hati kami, dan seluruh hidup kami. Biarlah ketika kami membawa seluruh kehidupan kami kepadamu, Engkau memperdengarkan kepada setiap kami berita sukacita Paskah itu. Sehingga Tuhan, kami dapat bersukacita, kami dapat tahu tentang apa yang Engkau kerjakan bagi hidup kami. Dan terlebih, kami juga terdorong untuk mengikuti teladan Tuhan, membawa kabar sukacita itu kepada orang-orang sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami, dan tolonglah setiap kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Ini doa kami hanya di dalam Kristus Allah yang telah bangkit. Kami berdoa dan memohon sabda Tuhan. Amin. Bacaan kita yang pertama, menurut Alkitab Terjemahan Baru 2, diambil dari Kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan
Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, balasannya untuk
Bacaan kita yang kedua menurut Alkitab Terjemahan Baru 2 diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan berkata telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan Injil pada hari ini menurut Alkitab Terjemahan Baru 2 diambil dari Injil Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selamat pagi. Selamat Paskah. Tapi wajahnya suram semua, Saudara. Ya, sekali lagi, selamat Paskah. Saudara, selamat Paskah buat kita semua. Saudaraku, seorang sastrawan Rusia bernama Leo Tolstoy pernah menuliskan sebuah tulisan yang mengatakan begini: apa yang terjadi pada kita kini adalah kompilasi atau kumpulan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Apa yang kita alami kini adalah kumpulan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Maka saudara, ketika pada hari ini kita sama-sama merayakan Paskah, tentu apa yang terjadi hari ini tidak pernah terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Di mana 3 hari sebelumnya, saudara, dalam beberapa hari kemarin, kita sama-sama merayakan lupa. Kita merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Sabtu Sunyi. 3 hari itu, saudara, kadang buat banyak orang Kristen gak penting. Padahal untuk mencapai titik hari ini, tidak mungkin 3 hari sebelumnya itu kita lewatkan dan lupakan. Karena saudara, 3 hari sebelumnya kita sama-sama mengingat kembali peristiwa bagaimana kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh Yesus. Tapi bukan hanya yang dialami oleh Yesus, saudara, tetapi juga yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dalam peristiwa-peristiwa beberapa hari kemarin yang kita rayakan dalam ibadah demi ibadah, saudara, kita mengingat bagaimana para murid sebelum di titik Paskah, sebelum bergembira pada hari ini, mereka sudah melewati proses yang tidak mudah. Mereka sudah melewati proses yang mengenaskan hidup mereka, bahkan mungkin mengenaskan iman mereka. Karena apa, saudara? Karena ketika kita mengingat dalam proses Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, kita mengingat bagaimana para murid yang tadinya sudah melepaskan banyak hal, kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Ternyata endingnya Yesus justru ditangkap. Ternyata endingnya Yesus justru disalib. Dan ternyata endingnya mereka harus mengalami bagaimana sunyinya hidup tanpa kehadiran Yesus. Saudaraku, membayangkan situasi para murid saat itu, mungkin bagi kita yang hidup di masa sekarang, mungkin kita berpikir bahwa harusnya para murid yang selama Yesus hidup bersama-sama dengan mereka punya iman yang kuat, mereka punya ketangguhan untuk terus melangkah. Mereka tahu bahwa memang hidup mereka tidak mudah, tapi mereka terus beriman kepada Tuhan. Sayangnya saudara, itu hanya ekspektasi kita. Karena ternyata saudara, dalam kehidupan para murid di 3 hari sebelumnya, sebelum hari kebangkitan Yesus, kita tahu bersama bagaimana kondisi dan situasi para murid. Bahwa saudara, para murid kala itu kalau kita imajinasikan, tentu mereka kala itu dalam kondisi hidup yang sulit. Mereka dalam kondisi hidup yang berduka. Karena Yesus sang Rabuni, guru yang mereka ikuti ternyata telah tiada. Mereka juga pastinya merasakan kesedihan yang mendalam. Bahkan saudara, mereka juga pastinya bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan mungkin saja saudara, dalam kondisi saat itu mereka juga takut, aduh bagaimana nih hidup kita. Kalau kepalanya kita aja udah habis, pasti kita yang bawahan-bawahan ini juga akan ikut habis. Saudara, dalam kondisi yang berduka, sedih, bingung, dan juga takut. Kalau disederhanakan saudara, maka kondisi para murid pada masa itu disebut dengan satu kata, chaos. Yang artinya kacau. Hidup mereka pasti sangat kacau. Mereka sudah melepaskan banyak hal, keluarga mereka, pekerjaan mereka, zona nyaman mereka, dan ikut Yesus. Tapi endingnya mereka ditinggalkan. Yesus mati. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Bukankah ini juga yang kadang kita alami ketika ada anggota keluarga kita yang pergi, meninggalkan kita. Kita mengalami proses duka yang panjang dan kita bingung apa yang harus kita lakukan.
Ketika mereka selama ini bersama-sama dengan kita, pasangan kita atau keluarga kita bersama-sama dengan kita, lalu kita mengalami kedukaan. Ada fase kosong, fase di mana kita bingung apa yang harus kita lakukan. Saudaraku, di tengah-tengah kondisi para murid yang bingung karena kedukaan, takut apa yang harus mereka lakukan, dalam kondisi yang chaos, yang penuh dengan kacau itu. Saudara, menariknya dalam salah satu tulisan di Yohanes pasal 20 ayat 19, justru mengatakan saking chaosnya, saking takutnya, saking bingungnya. Yang dilakukan oleh para murid bukannya beriman, bukannya melangkah, berani dan seterusnya. Tapi ternyata mereka justru berada di suatu tempat yang tidak diketahui di mana. Bahkan mereka di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Hal ini menggambarkan bahwa para murid saat itu dalam kondisi takut, yang mereka lakukan bukan berani. Ketika tidak ada Yesus, justru mereka jadi orang-orang yang penakut. Jadi orang-orang yang bersembunyi kala itu. Saudara, ketika dalam kondisi takut, dalam kondisi bingung, dalam kondisi chaos, dan mereka mengurung diri di dalam rumah yang pintunya terkunci-kunci, kira-kira apa yang mereka dapatkan? Diam seperti kita sekarang. Apa yang mereka dapatkan, saudara? Mungkin ada yang berpikir, oh mereka dapat aman kak, karena kan di dalam rumah nih gitu ya. Tapi saudara, sebenarnya mereka nggak di tempat yang aman. Mungkin mereka rasa aman karena di dalam rumah yang terkunci, tapi sebenarnya hati mereka, jiwa mereka, pikiran mereka, iman mereka saat itu tidak aman. Mereka tentu bergelut dengan kesulitan, dengan kekeosan itu, yang mau tidak mau harus mereka terima dan mereka alami pada saat itu. Saudaraku, hal ini sangat menarik. Karena mungkin saja apa yang dialami dan dilakukan oleh para murid ini juga terkadang menggambarkan kehidupan kita juga. Terkadang ketika kita ada dalam fase-fase penuh masalah, kebingungan, kita takut pada sesuatu, kita kemudian mengunci diri, mengurung diri, dan apa yang kita temukan? Kita nggak menemukan apa-apa. Kita nggak menemukan pengharapan, kita nggak menemukan damai sejahtera. Mungkin rasanya aman, tapi cuma sebentar, tapi habis itu gelisah lagi, takut lagi, kalut lagi. Dan itu membuat kita semua tidak nyaman dan tidak aman sesungguhnya. Saudaraku, menarik ketika hari ini kita mau lihat bahwa dalam kondisi mereka yang mengunci diri, menggambarkan mereka tanpa penataan, tanpa arah dan tanpa harapan. Hal ini justru berbalik dengan beberapa tokoh yang juga diceritakan di dalam bacaan Injil kita. Saudaraku, dalam bacaan Injil kita menceritakan the power of emak-emak gitu ya. Karena menceritakan di tengah-tengah para murid bersembunyi, di tengah para murid lagi dalam pintu yang terkunci-kunci, yang dilakukan oleh emak-emak ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga Salome, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke pasar buat berbelanja. Belanjanya apa? Belanja rempah-rempah untuk nantinya meminyaki jenazah Yesus. Tapi bukan hanya membeli rempah-rempah lalu simpan dalam rumah. Menarik saudara, dalam bacaan Injil kita menceritakan bahwa mereka pergi ke kubur Yesus. Hal itu bukankah menggambarkan, wih hebat kali di emak-emak gitu ya. Di tengah-tengah para murid yang selama ini mengikuti Yesus, Yesus tidak ada, mereka justru bersembunyi. Para emak-emak ini enggak. Mereka justru pergi ke pasar, berbelanja, bahkan pergi ke kubur Yesus. Saudaraku, tentu apa yang dilakukan oleh para emak-emak ini, para Maria ini, ibu-ibu ini saudara, tentu bukan untuk menggambarkan kehebatan mereka, the power of them, bukan. Tetapi saudara, ketika para Maria ini pergi ke kubur Yesus, hal ini mau menggambarkan bahwa mereka tetap punya rasa duka pastinya. Mereka tetap punya rasa sedih, mereka tetap pastinya punya rasa takut kala itu. Namun mereka mau tunjukkan melalui apa yang mereka lakukan adalah semua rasa sedih, semua rasa takut, semua kebimbangan itu tidak menghalangi mereka untuk pergi ke kubur Yesus. Artinya saudara, ini agak berbanding terbalik nih sama murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus sedih sembunyi, para perempuan-perempuan ini justru dalam kondisi chaos juga, dalam kondisi takut juga, dalam kondisi berduka juga, mereka justru tidak sembunyi. Mereka justru pergi mencari Yesus. Dalam satu tafsiran saudara mengatakan bahwa ketika mereka berani untuk keluar dan mencari Yesus, hal ini menggambarkan bahwa buat para perempuan, buat para ibu-ibu ini, buat mereka Yesus itu sangat berarti.
Bahkan Yesus melebihi rasa takut dan kondisi mereka kala itu. Sehingga saudara, ketika Yesus melebihi rasa takut mereka, Yesus melebihi rasa sedih mereka, Yesus melebihi rasa duka mereka, mereka punya pengharapan untuk terus melangkah pergi ke kubur Yesus. Saudara, Philip Yancey juga mengatakan sebuah tafsiran bahwa justru para perempuan-perempuan ini juga hidup dalam kekacauan. Mereka juga saat itu hidup dalam chaos. Tapi ketika mereka tetap mencari Yesus, hidup mereka yang nampaknya chaos itu tidak terlalu chaos seperti yang dialami oleh para murid. Karena para murid justru dalam chaos tidak mencari Yesus, justru yang terjadi nambah chaos hidup mereka, nambah kacau hidup mereka. Saudaraku, ketika para perempuan ini memutuskan pergi ke kubur Yesus, apakah dengan pergi ke kubur Yesus lalu menunjukkan bahwa mereka berani, mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak punya kebimbangan, mereka tidak punya keraguan? Ada ternyata saudara keraguan itu. Ada tentu saja ketakutan itu. Salah satu ketakutan yang mereka rasakan adalah saudara, ketika mereka satu sama lain saling bertanya siapa yang akan menggulingkan batu pintu kubur Yesus bagi mereka. Karena mereka itu bawa rempah-rempah, rempah-rempah itu bukan ditabur atau dituang di kubur Yesus di pintunya. Tapi rempah-rempah itu harus ditabur di jenazah Yesusnya. Tapi siapa yang akan menggulingkan batu penutup pintu kubur Yesus itu dari mereka? Saudara, memang dalam seluruh Injil tidak tercatat kira-kira berapa ukuran dan juga berapa beratnya pintu kubur Yesus itu. Yang tertulis dalam bacaan kita hanya besar gitu ya. Dalam Injil yang lain berat gitu saudara. Dalam salah satu tafsiran saudara mengatakan kira-kira ukuran atau berat dari pintu kubur Yesus itu sekitar 1,5 sampai 2 ton. 1,5 sampai 2 ton. 1 ton berapa kilo? 1.000. Wih, pintar sekali jemaat ini. Salut aku. Yesus sudah bangkit. Saudara, 1 ton itu 1.000 kilo. Kalau diimajinasikan atau ditafsirkan pintu kubur Yesus 1,5 sampai 2 kilo, maka berat pintu doang nih. Pintu kubur Yesus itu 1.500 sampai 2.000 kilo. Kuat nggak mereka? Itu berat banget saudara. Jadi saudara bisa bayangkan wajar ketika dalam perjalanan mereka saling berdiskusi, saling bertanya siapa yang akan menggulingkan batu itu. 1.500 sampai 2.000 kilo, mereka hanya perempuan, 3 orang pula. Siapa? Saudara, dalam perjalanan mereka ke kubur Yesus ada keraguan. Ada pertanyaan yang mungkin saja saat itu kalau mereka pikir-pikir, udah deh balik aja deh. Daripada kita gak kuat untuk gulingkan kubur Yesus, daripada kita sia-sia nih bawa minyak rempah-rempah tapi juga gak ketemu jenazah Yesus, udah deh pulang aja deh. Tapi saudara, di tengah-tengah kondisi itu, lagi-lagi kita mau lihat the power of emak-emak gitu ya. Sekalipun udah tahu mungkin di depan akan sia-sia, sekalipun ada pertanyaan keraguan dalam perjalanan untuk mencari Yesus. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka tidak putar arah balik. Mereka tidak balik arah untuk pulang. Tapi mereka terus melangkah menuju kubur Yesus. Sebuah keberanian iman bukan itu? Sekalipun mereka nggak tahu kira-kira siapa yang akan bantu, bagaimana caranya untuk mindahin pintu kubur Yesus itu. Tapi mereka tetap aja maju. Mereka tetap aja melangkah. Saudaraku, sesampai di kubur Yesus, dalam bacaan indahnya adalah dicatat bahwa pintu batu kubur Yesus itu sudah terguling. Dalam bagian ini saudara ditafsirkan bahwa ternyata apa yang mereka takutkan dalam perjalanan ternyata aman sampai tujuan. Artinya saudara, kadang ketika kita cari Tuhan, mungkin rasanya kita melangkah nih dalam keraguan, yakin gak ya, berhasil gak ya, dan seterusnya. Tapi kalau fokus kita pada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Ketika kita masih punya keraguan tapi terus melangkah kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberi kita kemudahan. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Dan hal itulah yang membuat para perempuan-perempuan itu sukacita. Wah, ternyata tidak sia-sia ketika kita cari Tuhan. Sekalipun dalam perjalanannya ada galaunya, ada takutnya, ada ragunya. Tapi ternyata pas sampai tujuan, Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan.
Saudaraku, ketika sampai di kubur Yesus, tentu mereka pada ayat yang kelima dikatakan mereka masuk ke kubur itu karena memang itu tujuannya, membawa minyak, rempah-rempah untuk kemudian ditabur pada jenazah tubuh Yesus. Tetapi sampai di dalam kubur Yesus, saudara, ternyata mereka justru melihat seorang muda memakai jubah putih. Saudara, ini tentu bukan hantu ya saudara. Tetapi ini ditafsirkan di dalam Injil yang lain. Kalau kita lihat ternyata Injil yang lain mengatakan bahwa ini adalah malaikat. Malaikat yang menjumpai para perempuan-perempuan itu. Tetapi saudara, ketika mereka menjumpai orang muda itu, malaikat itu saudara, hal itu tidak membuat mereka kaget. Yang membuat mereka kaget adalah justru ketika mereka menjumpai ketika tubuh Yesus tidak ada di sana. Lebih kaget lagi, karena tujuan mereka datang untuk lihat jenazah Yesus, meminyaki jenazah itu dengan minyak. Tapi sampai sana mereka justru tidak menemukan tubuh Yesus. Saudara, membayangkan para perempuan itu pasti mereka mulai panik. Kalau kata di media sosial, panik enggak. Nah udah tuh, mereka pasti mulai panik. Nih gimana nih, kita udah bawa minyak, udah nyampe, pintu udah kebuka, tapi tubuh Yesus kagak ada. Lah gimana ini? Saudara, ternyata dalam kepanikan mereka, Tuhan tahu lagi-lagi apa yang mereka butuhkan. Karena justru di ayat 6, orang muda itu, malaikat itu justru menjelaskan bahwa Yesus orang Nazaret yang disalibkan dalam peristiwa sebelumnya, ternyata telah bangkit. Malaikat juga tahu saudara, kala itu pasti para perempuan-perempuan itu masih punya keraguan. Hah, masa sih? Yakinkah apa yang dia katakan itu benar? Kita baru ketemu dia loh. Biasa susah ya saudara, kalau kita baru berjumpa dengan seseorang yang baru, dia mengatakan sesuatu kita langsung percaya, belum tentu langsung percaya. Nah ini mereka baru berjumpa dengan orang muda ini, dia katakan Yesus sudah bangkit, mereka tidak kenal orang muda ini. Pasti ada keraguan juga dalam diri mereka. Saudara, ketika Tuhan tahu lagi-lagi keraguan para perempuan itu, dalam teks bacaan kita dikatakan lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tubuhnya telah tiada, kuburnya telah kosong. Dan ini menandakan bahwa Yesus tubuhnya bukan dicuri, tetapi Yesus telah bangkit. Itu sebabnya saudara, dalam bacaan pertama kita Yesaya 25 ayat 8a di sana tertulis dengan jelas, ia akan menelan maut untuk seterusnya. Yang memberi gambaran kepada kita bahwa Tuhan bangkit. Dan ketika Tuhan bangkit, dia lebih berkuasa dari apapun, termasuk maut sekalipun. Saudaraku, ketika para perempuan ini disampaikan berita tentang kebangkitan Yesus, ternyata mereka bukan hanya dikasih tahu, bukan hanya sebatas orang yang dapat informasi, lalu sudah. Di ayat 7-8 justru saudara di sana tertulis dengan jelas, para perempuan ini bukan hanya dikasih tahu, tapi para perempuan ini juga mendapat pembaharuan peran. Nah ini menarik saudara. Pembaharuan peran apa? Saudara, bahwa ternyata mereka itu bukan hanya peziarah makam. Tetapi di dalam teks ini, mereka juga ternyata di ayat 7, mereka diminta untuk pergi mengatakan pada para murid tentang kabar kebangkitan Yesus. Padahal saudara perlu tahu bahwa dalam konteks Injil, dalam konteks Alkitab, para perempuan itu seringkali tidak punya peran yang penting. Para perempuan itu seringkali terabaikan. Salah satu contohnya saudara ketika Yesus memberi makan ribuan orang. Yang tercatat hanya 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lihat ya, perempuan dan anak-anak memang kelas nomor 2 dalam Alkitab. Tapi lihat dalam teks firman Tuhan kita, bahwa ternyata saudara kebangkitan Yesus bukan hanya disaksikan oleh para kaum laki-laki, kaum patriarkal, bukan hanya oleh para murid, tetapi juga oleh para perempuan dalam hal ini Maria dan kawan-kawannya. Bahwa mereka bukan hanya dikasih tahu, Yesus bangkit, lalu sudah. Tapi mereka juga disuruh, kamu pergilah pada para murid yang lain dan sampaikan berita sukacita akan kebangkitan Yesus ini. Saudaraku, inilah yang kemudian disaksikan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 yang menjadi bacaan kedua kita. Bahwa Allah tidak membedakan orang siapapun untuk dapat menjadi saksi dan pewarta Allah. Maka dari itu saudara, dalam ayat 8 kita melihat para perempuan ini setelah mendapat perintah untuk pergi. Menariknya saudara, mereka gak hanya diam-diam baik gitu ya di dalam kubur itu.
Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka pun keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Tentu kata lari meninggalkan kubur ini bukan berarti mereka meninggalkan lalu kemudian bersembunyi seperti para murid. Ayat 8 bacaan kita justru mereka menyampaikan semua pesan itu kepada para murid Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Para murid akhirnya pergi juga untuk menjadi pewarta tentang kebangkitan Kristus kemanapun mereka pergi. Saudaraku, ketika membaca bagian ini, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik saya karena membuat saya berpikir, apa ya yang kira-kira membuat para perempuan ini akhirnya berani untuk pergi dan menyampaikan apa yang menjadi pesan malaikat itu kepada para murid yang lain. Apa ya yang membuat mereka itu kok berani untuk ngomong kepada para murid, padahal di masa itu perempuan itu gak punya peran. Perempuan itu gak boleh ngomong, perempuan itu dibatasi ruang untuk bicara di depan publik. Apa ya yang membuat mereka mampu untuk melakukan itu? Saudara, ternyata dalam proses bergumul akan teks ini ada satu hal yang ternyata membuat para perempuan ini berani untuk menceritakan, menjadi saksi dan pewarta kebangkitan Kristus. Alasannya hanya satu, saudara, yaitu karena mereka bersyukur. Mereka bersyukur bahwa Tuhan bangkit. Mereka bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kalau tadi kita perhatikan nyanyian Mazmur kita, bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Saudara, sebenarnya ini juga nyanyian bukan hanya pemazmur, tetapi juga nyanyian para perempuan-perempuan yang akhirnya berani untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus pada murid yang lain. Mereka bersyukur. Bersyukur karena apa, saudara? Bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur karena Tuhan membaharui hidup mereka. Wih, tadinya mereka gak punya peran apa-apa, tapi Tuhan kasih mereka sesuatu peran yang penting. Bersyukur karena Tuhan bukan hanya menyelamatkan kaum laki-laki, tetapi juga seluruh kaum termasuk mereka juga. Mereka bersyukur karena Tuhan tidak hanya mati lalu tidak bangkit jadi pahlawan kesiangan, tetapi Ia mati, Ia bangkit, dan hal itu menunjukkan kedaulatan, kekuasaan Allah, bukan hanya pada salib dalam peristiwa Jumat Agung lalu kita rayakan, tapi kedaulatan dan kekuasaan Allah juga pada maut, pada dosa-dosa manusia. Tuhan mengalahkan itu dan Tuhan tidak terkalahkan ketika Ia bangkit. Dan itulah yang membuat mereka bersyukur. Itulah yang membuat mereka berani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang keselamatan Tuhan buat kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, sehingga pada akhirnya ketika hari ini kita juga sama-sama berkumpul, ketika hari ini kita membaca teks firman Tuhan yang mungkin saja setiap tahun berulang, cerita tentang kebangkitan, cerita tentang hari kemenangan, Paskah adalah momen di mana kita merayakan sukacita karena kebangkitan Kristus. Saudaraku, di momen ini justru kita sama-sama mau diingatkan juga ada beberapa pesan firman Tuhan buat kita. Berita Paskah untuk setiap kita. Bahwa yang pertama, saudara, kita mau diingatkan bahwa Yesus telah bangkit. Hari Paskah, hari kebangkitan, ini kita rayakan karena Kristus telah bangkit. Dan melalui kebangkitannya, saudara, Tuhan mengubah chaos, Tuhan mengubah kekacauan itu menjadi kosmos, pembaharuan. Apa yang dibaharui? Apa yang berubah? Saudara, kondisi manusia pastinya. Kondisi manusia yang tadinya penuh kacau, penuh dosa, penuh ketakutan, putus harapan. Lihat dalam teks firman Tuhan, Tuhan ubah itu, membaharui itu semua. Yang tadinya kacau dibaharui, yang tadinya hidup dalam dosa diselamatkan, yang tadinya takut dan tidak punya pengharapan, justru akhirnya punya pengharapan dan keselamatan di dalam Tuhan. Momen Paskah adalah momen kita untuk merayakan chaos menjadi kosmos. Tuhan mengubah yang tadinya kacau menjadi sesuatu yang terbaharui di dalam hidup kita melalui karya kebangkitannya. Karena kita semua beroleh keselamatan. Saudaraku, pembaharuan melalui kebangkitan Yesus juga menata kehidupan. Dan tentu saja menata kehidupan manusia untuk jadi lebih baik. Setidaknya saudara, pesan yang kedua ini bahwa pembaruan melalui kebangkitan Yesus menata kehidupan menjadi lebih baik. Setidaknya
dialami oleh dua pihak dalam bacaan kita hari ini. Satu, para perempuan. Dan yang kedua adalah para murid Yesus. Di mana saudara, para perempuan ternyata ditata hidupnya. Mereka dapat peran untuk apa? Untuk mendengarkan tentang berita kebangkitan Yesus. Bahkan bukannya mendengar, tapi mereka juga menjadi pewarta kebangkitan Yesus itu kepada para murid yang lain, bahkan kepada orang-orang lain di sekitar. Ada pembaharuan, ada penataan yang Tuhan hadirkan setidaknya pada para perempuan-perempuan dalam teks firman Tuhan. Tapi bukan hanya pada para perempuan. Kita juga melihat saudara, para murid itu juga dibaharui. Para murid hidupnya juga ditata kembali. Ketika tadinya mereka hidup dalam kekeosan, mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam pintu yang terkunci-kunci, mereka tidak berani untuk hidup, bahkan melalui kebangkitan Yesus, Yesus menata kembali kehidupan para murid bahwa, "Woi, aku sudah bangkit. Maka apa yang harus kamu lakukan? Beranilah untuk hidup. Aku sudah hidup, maka kamu pun harus berani untuk hidup." Dan ketika Tuhan bangkit dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, hal ini lagi-lagi mau mengingatkan para murid, Tuhan tidak meninggalkan para murid. Bahkan mungkin ketika di awal para murid ngerasa pintu terkunci-kunci, dalam kondisi takut, mereka ngerasa, aduh sia-sia gue ikut Tuhan. Tuhan gue kalah, disalibkan, bahkan mati dikuburkan. Justru melalui momen Paskah ini, Tuhan mau sampaikan Tuhan tidak kalah dari maut, tetapi Tuhan mengalahkan maut. Maka beranilah untuk hidup, beranilah untuk beriman, beranilah untuk percaya. Karena dia hidup untukmu, dia hidup untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudaraku yang terkasih, kebangkitan Yesus yang menata kehidupan tentu bukan hanya menata kehidupan para perempuan atau para murid saja, lalu sudah. Tapi ternyata kehidupan, kebangkitan Yesus ternyata juga menata kehidupan kita semua. Bahwa saudara bukan hanya para perempuan dan para murid yang diutus untuk menjadi saksi dan pewarta tentang kebangkitan Tuhan. Anda dan saya juga adalah pewarta. Anda dan saya juga adalah saksi. Anda dan saya juga adalah penyuara tentang kebangkitan Tuhan. Di setiap momen pengutusan saudara, selalu kan ada kalimat, jadilah saksi Kristus. Lalu Anda menjawab, syukur kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua adalah saksi, kita semua adalah pewarta. Maka dari itu saudara, di momen Paskah ini kita bukan hanya mau lihat Maria dan teman-temannya dan para muridnya jadi pewarta tentang kebangkitan Kristus. Tapi kita juga mau diingatkan hari ini siapapun kita, apapun kondisi kita, mau itu anak-anak, mau itu lansia, mau itu orang dewasa, dewasa muda, remaja, mau itu apapun status kita saat ini, mau kita itu orang tua, mau kita itu ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pekerja, bahkan pelayan atau bahkan mahasiswa, kita semua adalah pewarta tentang kebangkitan Tuhan. Salah satu pertanyaan yang paling besar buat kita adalah bagaimana caranya kita menjadi pewarta? Jawabannya satu saudara, dengan hidup kita dan dengan apa yang kita lakukan. Sadarkah kita bahwa ketika kita jadi mahasiswa, ketika kita jadi siswa, ketika kita jadi pekerja, ketika kita jadi pelayan, ketika kita jadi orang tua atau bahkan anak sekalipun, apa yang kita lakukan, kita sedang menjadi pewarta tentang kebangkitan Tuhan. Maka ketika saat ini apapun peran kita, mari kita lakukan peran kita sebagai sebuah wadah untuk mewartakan tentang kebangkitan Tuhan. Mewartakan tentang kebangkitan Tuhan, saudara, harus dilakukan dengan 3 hal, yaitu dengan sukacita, dengan syukur, dan dengan keberanian. Karena banyak orang mengatakan, Kak, saya sudah nih jadi pewarta, baca warta lisan maksudnya. Kak, saya sudah jadi pewarta, jadi pemandu. Saya sudah jadi pewarta dengan pengkhotbah, jadi pengkhotbah atau jadi apapun gitu. Saudara, kita justru hari ini mau sama-sama diingatkan ketika kita ini adalah pewarta tentang kebangkitan Tuhan. Apakah sejauh kita melakukan setiap kegiatan kita sudah lakukan dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan keberanian?
Jika itu sudah kita lakukan, teruskanlah, karena kita sedang menjadi pewarta tentang kebangkitan Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan. Kalau saat ini kita merasa, aduh belum Kak, ya ini PR terus, PR kita bersama. Di mana kita hari ini diingatkan untuk bukan hanya hari ini, tetapi seterusnya. Melalui setiap pelayanan, pekerjaan, studi, atau apapun yang kita kerjakan di rumah. Kita sama-sama mau diingatkan, yuk ketika kita melakukan itu, lakukan dengan sukacita. Yuk lakukan dengan rasa syukur. Yuk lakukan dengan keberanian. Karena Tuhan menganugerahkan itu semua kepada kita. Tuhan menganugerahkan itu semua kepada para murid dan para perempuan. Maka bukankah dalam kehidupan kita Tuhan juga menganugerahkan itu? Walaupun sering kali kita tidak melakukannya dengan rasa syukur, sukacita, dan juga keberanian. Karena apa? Karena kita sering kali jadi seperti para murid yang merasa Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Kita mengunci diri kita dalam pintu-pintu yang terkunci. Dalam hidup kita yang gak bebas kemana-mana. Padahal Tuhan sudah memberikan kita kebangkitan, memberikan kita kehidupan, bahkan memberikan kita keselamatan. Maka hiduplah, lakukanlah segala sesuatu dengan rasa syukur, dengan sukacita, dan dengan keberanian. Saudaraku, hal yang terakhir yang diingatkan kepada setiap kita juga adalah para perempuan dalam kondisi chaos, seperti yang dialami oleh para murid, dalam kondisi duka, dalam kondisi sesak, dalam kondisi bingung, dalam kondisi takut. Apa yang mereka lakukan? Mereka cari Tuhan. Mereka tetap mencari Tuhan. Sekalipun saudara dalam kondisi bacaan kita, mereka mencari Tuhan sekadarnya. Artinya mereka mencari Tuhan, jenazahnya doang yang mereka cari. Tapi dalam teks firman Tuhan kita belajar melihat bahwa Tuhan yang bangkit ternyata menata kehidupan mereka bukan sewajarnya, bukan sekadarnya. Tapi Tuhan yang bangkit menata kehidupan mereka seutuhnya. Maka dari itu saudara, hari ini kita sama-sama mau diingatkan melalui apa yang dilakukan oleh para perempuan dalam teks firman Tuhan. Kalau saat ini kita sedang sulit, kita sedang takut, kita sedang gelisah, wajar saudara. Tapi kita sama-sama mau diingatkan, mari kita menjadi orang-orang yang setia mencari Tuhan. Karena orang yang setia mencari Tuhan tidak akan disia-siakan Tuhan. Dan saudara, ketika kita mencari Tuhan, mungkin kita mengalami hal-hal juga yang dialami oleh para perempuan. Ada keraguan, pengen putar balik, ngerasa akan sia-sia yang kita lakukan. Dalam keraguan kita dalam perjalanan. Ketika fokus hidup kita dan iman kita pada Tuhan. Ingatlah dan berimanlah seperti apa yang dilakukan oleh para perempuan. Bahwa sekalipun dalam keraguan, teruslah melangkah mencari Tuhan. Karena Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan kemudahan-kemudahan. Tuhan menyediakan sukacita dan penyertaan bagi kehidupan kita. Ketika kita mau melangkah, aduh kayaknya gak berhasil deh. Langkah aja dulu. Tuhan, saya takut. Saya mungkin merasa di depan mungkin gagal. Tapi gak apa-apa deh Tuhan, saya langkah dulu deh. Dan saya melangkahnya dengan Tuhan. Tuhan, saya mau bangun usaha nih. Tapi kok rasanya hopeless saya. Jalanin aja dulu. Dan jalanin itu bersama dengan Tuhan. Ketika kita menjalaninya dengan Tuhan, pasti ada keraguan-keraguan yang kita rasakan. Pasti ada kebimbangan-kebimbangan. Tapi juga pasti ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita. Sehingga kita mampu bersukacita dan kita mampu tahu kebangkitan Tuhan bukan hanya dirayakan di ribuan tahun yang lalu. Kebangkitan Tuhan juga kita rayakan di momen hidup kita saat ini. Karena Ia bangkit, Ia menang, dan Ia menolong dan menyertai kita hingga kini. Saudaraku, selamat Paskah kepada setiap kita. Tuhan telah bangkit, Ia menata dan menyelamatkan kehidupan kita. Maka jangan jemu mencarinya dan berkarya bagi Dia dalam rasa syukur, dalam rasa sukacita dan keberanian bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Amin. Saat hening bagi kita.
persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara, kita bersatu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya padamu, kami kembali mau mengingat perjalanan hidup kami bahwa mungkin sering kali kami bersembunyi dari Tuhan. Mungkin sering kali kami merasa kehidupan kami terkunci dari Tuhan. Dan mungkin juga Tuhan, itu semua terjadi ketika kami tidak mencari Engkau. Jika hari ini Tuhan, kami boleh memperingati kembali kebangkitan Tuhan. Bukan hanya pada para perempuan dan juga para murid Yesus, tapi juga kepada setiap kami umat Tuhan. Biarlah bersama-sama kami boleh diteguhkan dan diingatkan, atau bahkan kami ditegur, supaya dalam perjalanan kehidupan kami, dalam keraguan, kebimbangan, dan ketakutan kami tetap mencari Tuhan. Kami tetap bergantung pada Tuhan. Kami tetap ingin Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan dalam upaya-upaya kami juga berjumpa dengan cara Tuhan untuk membuktikan kemudahan, penyertaan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan jika saat ini kami sedang merasakan kegelisahan. Tolong kami Tuhan ketika saat ini kami sedang merasakan ketakutan. Tolong kami Tuhan ketika saat ini mungkin kami sedang putus asa dengan berbagai persoalan yang kami hadapi. Dan ketika kami tidak menemukan titik terang, biarlah Tuhan memeluk setiap kami dalam kebangkitan-Mu. Sehingga kami mampu untuk bangkit, mampu untuk terus bersyukur, mampu untuk terus bersuka cita dan berani melangkah beriman bersama dengan Tuhan. Tuhan, dalam momentum Paskah ini juga bersama-sama kami bersatu hati berdoa dalam doa syafaat ini. Kami mau berdoa bagi gereja Tuhan, jemaat GKI Denpasar maupun GKI Denpasar Bajem Gatot Subroto. Tuhan, tolong pelihara gereja ini. Gereja ini mampu bertahan hingga kini tentu bukan karena kami, tetapi karena Tuhan Sang Kepala Gereja. Maka itu Tuhan, tolonglah setiap para pelayan Tuhan, majelis jemaat, pengurus-pengurus badan pelayanan, serta para aktivis, supaya setiap kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, teringat kepada jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan berkati juga setiap jemaat-Mu, ketika mereka juga saat ini mungkin sudah mulai putus harapan karena sakit yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, kuatkan mereka, temani mereka, hiburkan mereka, dan berikan mereka iman dan kepercayaan penuh pada Tuhan. Sehingga di dalam kerapuhan mereka tahu bahwa mereka tetap dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, teringat kepada beberapa saudara kami yang sedang berduka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rufinus Untung Siahaan, berdoa untuk keluarga Bapak Donald Fernando Halomon Siahaan, dalam kondisi mereka yang berduka atas berpulangnya ayah yang terkasih almarhum Bapak Rufinus. Kami pun berdoa kepada jemaat Tuhan yang saat ini masih juga sedang dalam duka untuk keluarga almarhum Bapak Alvin Daniel Dipo Dipalar. Tuhan, dalam kondisi-kondisi saudara-saudara kami yang sedang berduka, Tuhan gantikan rasa duka dan kehilangan itu dengan penghiburan. Tuhan kuatkan mereka supaya dalam duka cita mereka tetap tahu bahwa mereka tidak sendirian.
Tuhan punya beragam cara untuk memeluk mereka, merangkul mereka, dan juga menghiburkan setiap mereka. Kuatkan setiap keluarga yang ditinggalkan, agar di dalam perjalanan yang tidak mudah, yang mungkin membuat mereka bingung apa yang harus mereka lakukan, Tuhan memberikan setiap mereka hikmat, kekuatan, dan keberanian untuk melangkah. Saat ini kami juga berdoa, Tuhan, teringat kepada setiap kami yang hadir dalam kebaktian hari ini, baik kami yang hadir secara onsite maupun online. Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing, kiranya Tuhan terus berkarya atas kami, menolong kami, menguatkan kami, dikala kami juga mungkin saja saat ini putus harapan. Kami berdoa menyerahkan keluarga kami, menyerahkan pekerjaan kami, menyerahkan studi kami, menyerahkan pelayanan kami, dan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang terus menemani kami dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan juga yang memberkati para anggota pemerintah kami, baik di tingkat pusat hingga di daerah, termasuk di Provinsi Bali. Berikan ketekunan, berikan ketulusan, berikan kejujuran untuk setiap mereka, agar para pemimpin kami dapat memimpin bangsa dan negara maupun Provinsi Bali ini dengan bijaksana. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami menyerahkan seluruh doa, kehidupan dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita memberi persembahan kita sambil mengingat apa yang tertulis menurut Alkitab terjemahan baru 2 dalam Mazmur pasal 86 ayat 12 sampai 13. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Kiranya persembahan ini menjadi sarana gereja untuk meneruskan karya misi Allah yang hidup di tengah pergumulan bangsa dan dunia. Saudara, kantong persembahan yang akan diedarkan hari ini adalah 1 kantong merah digunakan untuk kegiatan pelayanan rutin gereja, 2 kantong putih digunakan untuk dana relokasi gedung gereja. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui QRIS dengan barcode dan nomor rekening yang tertera di slide atau bangku di hadapan saudara. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan Tuhan betapa banyaknya. Teristimewa
Yesus, hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh rasa syukur dan kekaguman. Terima kasih atas hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami sudah memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Seperti Raja Wali. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus yang bangkit dan hidup telah membuka jalan baru. Karena itu teruslah berkarya menata kehidupan baik di tengah keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan dunia. Hari esok pun penuh dengan harapan dan hidupmu semakin berarti karena hidupnya. Maha Pengasih, Maha
Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya keagungan kebangkitan Kristus membuat hidupmu semakin bermakna dan memampukanmu meneruskan karya baik yang telah Allah persiapkan hari ini, esok, dan seterusnya.